Hai, selamat pagi semuanya. Balik lagi ke podcast Suara 8. Yeay. Aku Sisi. Aku Riki. Dan kita berdua adalah host buat hari ini ya, buat segmen Charlie ini. Cakap bareng ahli. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu. Ini teman kita sendiri ya. Iya, temen. Langsung aja nih. Kenalan dong, kenalan. Ayo, siapa dulu yuk? Ivan. Ya, kenalin saya Ivan Dwi Ramadan. Bisa dipanggil Lipan ya. Ya. Oh, silakan Mas Uce. Nama saya Sujarisi, kelas saya kelas 12 MM2, panggil aja Suje. Oke. Jadi hari ini mereka berdua saya panggil ke sini, dan saya. Ya diundang sih sebenarnya. Tak, Tapi ada yang mengajukan diri ya? Iya, sebenarnya salah satu dari mereka itu mengajukan diri buat bikin siapa ya? segmen ini. Siapa? Siapa Biar ya? dia Udahlah. lebih Nggak tahu, gitu, nggak tahu, jauh, nggak tahu. jauh. Sekalian promosi gitu. Iya. Ya karena kalian udah sampai sini kan kita langsung aja ngobrol ke intinya dah. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang graphic designing, oke? Jadi mereka berdua ini adalah freelancer, oke? Freelancer gitu. Freelancer dan bidangnya mereka adalah graphic designing. Gak sombong. Enggak. Terus mereka ini bisa dibilang profesional gitu. Nah iya sih. Malah lebih dari kita ya, yang kita sendiri yang dari multimedia sendiri ya. Ada sih yang satu. Iya, itu multimedia sih satu Iya, sih. cuma satunya lagi kan nggak dari multimedia. Iya. Mas Ipan ini, Ipan ini dari mana kelasnya? RPL, Nah, 12 itu kan RPL 3. Pokoknya ini agak surprise gitu ya, shocking sih. Anak RPL tapi pinter banget sama desain. Oh iya sih, dulu saya nggak masuk multimedia. Nyesel nggak itu? Nyesel nggak? Lumayan ya. Ya jangan gitulah. Tapi kalau emang udah passion ya gimana ya? Oh, oke. Jadi bos magang saya tuh pernah bilang gini, profesional itu adalah mereka yang udah ngeselin duit dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka berdua ini bisa dibilang profesional ya. Oke, jadi Gak bisa sombong. dibilang adalah seorang ahli. Belum. Melebih-lebihkan. Belum. Melebih-lebihkan. Ya kan, ya gitulah. Ya pokoknya Dipuji gitu. Nah, lah. Ya makasih. Ipan nggak bilang makasih. Makasih. Pokoknya hari ini kita bakal menguak gimana cara mereka jadi seorang profesional dalam graphic designing gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama, kalian mulai belajar graphic designing dari mana? Mulai dari Mas Uja nih coba. Kalau saya belajar desain. Iya. Kalau belajar desain kan karena saya jurusan MM kan, dari jurusan udah diajarkan. Oh. Ada materinya, desain grafis. Yang ngajari siapa? Yang ngajarin Pak Indra dulu juga, Bu Aini juga, tapi sekarang kan udah nggak ada. Bu Aini udah lock up. Ngomongnya Tapi nggak salah kata. Ah? Nggak salah kata. Nggak ada. Pak Indra, Bu Aini. Bu Aini, Nggak ada. udah lock out. Bu Aini udah. Iya, udah. Selesai. Tapi sebelum masuk SMK sebelumnya udah ada kayak niatan atau mungkin kayak inisiatif buat istilahnya kayak belajar tentang desain gitu gak? Kalau sebelum masuk SMK tuh saya malah nggak tahu apa-apa tentang multimedia, nggak tahu apa-apa. Kalau multimedia tuh yang saya tahu dulu waktu SMP cuma audio, video gitu aja, nggak ada tentang Oh desain. kayak dasarnya gitu ya, gak sampai mendalam juga. Iya. Kalau Mas Ipan? Dari mana nih? Kapan mulai belajar desain? Padahal mas gimana ya? Ipan tuh sendiri kan kan masuk RPL nih, tapi kok dari awal berarti kan udah kayak bilangnya belajar desain walaupun enggak jurusannya gitu. Nggak di MM gitu. Kalau Mas Uja kan belajarnya di MM gitu lah. Kalau Mas Ipan ini di mana? Belajarnya mulai kapan? Iya. Saya mulai SMP kelas 8 itu mulai menggeluti itu. Awalnya dari kayak bikin quotes gitu kan. Iya. Oh, Quotes galau ya. kuotas. Galau. Jadi dulu saya ngurus fanspage gitu, fanspage quotes bucin-bucin Oh, gitu. anak-anak. Kayak gini seringnya kumpul-kumpul di Facebook biasanya. Iya Iya benar. bener. Terus kan ketemu grup pertama tuh PixArt. Oh iya. Bisa. Terus belajar kayak editing, misalnya foto belakang kayak scrap gitu kan. Gitulah. Jadi Terus- kayak masih mendasar banget. gitu. Mendasar banget. Terus kok tertarik semakin pengen belajar lebih lagi. Terus ketemu grup sketchbook, itu bikin Sketchbook itu aplikasi itu? iya aplikasi Oke. yang di Yang Android. gambar-gambar itu.
Oke. Berbasis vektor gitulah. Terus awalnya tuh belajar WPAP gitu kan. Itu awalnya susah banget. BPAP itu apa, Mas? WPAP itu Weda Pop Art Portrait. Nah, itu seni asli dari Indonesia. Oh. Ya, saya pejuangnya. Yes. Nggak sombong. Enggak. Coba diliatin dong contoh BPAP. Gitu. Oh, WPAP boleh. Jadi bilangnya susah. Tapi kalau misalnya susah itu kayak butuh waktu berapa lama biar kayak istilahnya lanyah gitu sama aplikasinya sama itu setahunan beneran. Setahunan. Iya. Kalau memang benar-benar menguasai ya. Kalau Suja sendiri gitu mulai lanyah sama aplikasi gitu, mulai ngedesain pinter istilahnya kayak gitu. Itu waktu mulai kelas 10 pertengahan ya, mau dibilang mau ke semester 2 itu mulai lanyah dengan software-softwarenya. Udah? Nih. Ya dong. Ini saya pernah menggambar Didi Kempot. Liatin ke sana coba. Didi Kempot. Oh wow. Oke. Ya, jadi kan bahannya dasar tuh ini, terus saya garis, terus diwarnain, nah gitulah intinya. Itu butuh berapa waktu lama itu ngerjain itu? Berjain satu gitu. Saya tuh orangnya mut-mutan. Nah. Mut-mutan. Oh, jadi nyelesainnya sesuai mood berapa lama ya gitu? Berapa lamanya tergantung mood dan uang. Oh, semuanya Jadi terkait. kayak di filter Oh, kalau uangnya banyak, moodnya tinggi. Gitu. Paham. Lah itu dibayar, itu kayak gitu Biasa. dibayar atau Ini enggak, saya fan art karena waktu itu kan kayak apa namanya? Meninggal ya? Meninggal, Oh iya. kayak tribute Didi Kempot. Tribute. Ya. Kalau Mas Ipan kan pakainya sketchbook ya? Atau yang lain? Untuk sekarang Infinite Design. Infinite Design itu dia apa? Dia apa ya? Diandroid. Oh, alah, dia apa ya? Saya masih gambar di Android. Gak pernah pakai alat selain HP. Kalau pakai PC ini itu apa? Corel. Iya, saya baru pakai Corel, belum ke yang lain. Jadi Suja juga gitu pakai HP atau? Kalau saya ke software laptop. Kalau HP malah nggak bisa saya. Apa pakainya? Itu kadang Corel Draw, juga Adobe Illustrator. Tapi kalau desain cetak lebih sering ke Corel. Corel. Iya. Menurut Suja sendiri lebih mudah Corel atau pakai yang Illustrator ini? Kalau tergantung desainnya ya. Kalau misalnya desainnya itu desain cetak, kalau kayak seperti kayak undangan, terus juga pin, ganci yang mau cetak itu lebih condong ke enak Corel. Kalau misalnya logo atau yang lainnya yang berbasis Illustrator enak Adobe gitu. Tapi ngomong-ngomong soal desain ini mereka berdua masih tetap apa ya istilahnya sama-sama tertuju lah ke desain. Yang satu belajar tentang desain, yang satunya lagi udah passion gitu kan. Iya. Lah, bedanya di antara Ipan sendiri sama Suja ini, kalian sama-sama ngejual produk itu gak? Iya. Nah, Jual karya. jualnya ini secara online atau gimana? Kalau saya online. Online juga? Iya, saya online, saya jualnya lewat online. Saya online di web. Oh, oke. Kalian jualnya itu dalam bentuk apa gitu? Misal Mas Suja jualnya apa gitu? Misal pin atau apa gitu? Kalau saya jualnya itu pertama kali itu Polaroid. Oh ya, Ya, itu Polaroid. Itu saya bikin sampelnya dulu, terus saya foto, habis itu saya promosiin gitu. Oh iya. Oke. Lah itu tapi kan Polaroid jadi-jadian. Iya, enggak asli. Hanya ikutin tren aja zaman sekarang. Nggak mau coba yang asli gitu, Mas? Udah ada pikiran ke ranah sana tapi belum nemuin kameranya. Kan itu ada kameranya sendiri. Oh Ada ya. sih. Lah kalau bayarnya udah ketemu yang mau. Belum Proses ya, tahu. proses Iya. Iya. Lah kalau Mas Ipan sendiri jualnya bentuknya gimana? Saya bentuk soft file only, kayak Ah. hanya soft file gitu. Oh iya, jadi kayak misal JPEG atau apa gitu. Oh, kayak PNG. CDR, PSD gitu. Oh, oke. Tapi kalau Mas Suja ini kan bikinnya kan kayak logo gitu-gitu kan. Jadi kayak desain logo lah atau apa gitu lah. Kalau Mas Ipan ini berarti jualnya WPAP. Iya, Bener kan? sama vektor juga. Oh, Saya sama lebih ke- vektor. lebih ke realis. Kayak ilustrasi orang itu atau hewan atau kartun apapun pokoknya karakter. Oh, oke. Kalau misal suruh desain bisa gak? Bisa. Oh. Ya multi talent ya berarti ya Mas Ipan Bisa ini. juga.
Aduh. Yang pertama multi talent bisa dua-duanya berarti kan. Walaupun tapi keren loh, walaupun nggak anak multimedia udah bisa kayak istilahnya bisa desain, bisa vektor gitu ya kak. Emang bagus. Nah ini menarik nih. Kenapa kok gak masuk MM waktu itu? Nah, kenapa nih itu. alasannya kenapa? Mungkin waktu masuk RPL terus ada pemikiran kayak waduh, kayaknya salah masuk jurusan nih. Kenapa Atau- dari awal gak ambil MM aja gitu loh. Atau waktu kayak aku MM udah bisa masuk RPL lah biar bisa dua-duanya. Apa kepikiran gitu Iya, bisa siapa tahu ya. Kenapa gitu loh? Saya tuh waktu masuk ke jurusan kayak prioritas gitu kan. Iya. Kok langsung masuk ya? Aduh, namku tertinggal jauh. Aduh ya udahlah RPL lah. Ya udahlah. Jadi masuk RPL tuh sebenarnya terpaksa ya? Iya terpaksa karena nggak ada lagi. Oh. Sebenarnya saya iya, udah iya. daftar di swasta. Cuman di sini malah masih rezeki udah di sini aja. Oh, oke. Ada bayangan nggak itu kalau misalnya nih Iwan masuk ke multimedia, bayangan kedepannya sampai nanti kelas 12 lulus kira-kira gimana? Ya saya yang lebih jelasnya ya pasti lebih mendalami lagi ya ilmunya. Soalnya kan di multimedia kan diajarin gitu ya. Nah di RPL kan enggak. Jadi saya kalau di RPL tuh kayak belajar sendiri banget. Di RPL tuh kan ada pelajaran desain grafis. Cuman itu kan kayak dasar banget gitu. Enggak Iya. sampai istilahnya nggak sampai sedalam kayak kita Iya. multimedia mau pelajari desain gitu. Gitu. Oke. Sekarang yang lebih menarik lagi deh. Bahas Apa tuh? uang. Oh, Iya, bahas money. cuan gitu This is ya. about money, people. Kalau Mas Uja gitu kira-kira sebulan pendapatannya berapa? Kalau dihitung per bulan kira-kira per minggu aja ya biar mudah ya. Kalau Oh, per iya, bulan iya, nggak benar. nentu. Kalau per minggu tuh kira-kira maksimal 100 gitu per minggu. 100 Tapi ribu maksudnya. tapi itu nggak nentu. Kadang minggu ini dapat 100, kadang minggu depan bahkan nggak ada itu juga. Oh iya. Bisa. Iya sih freelance gitu sih. Coba kalau Mas Ipan ini berapa? Kalau saya ini kan baru mulai freelance ini kan 2 bulan yang lalu. Heeh. Nah kalau kira-kira per bulannya kurang lebih $50. Dolar ya? Dolar. Iya, Mainnya saya- dolar berarti di luar negeri. Iya mainnya di market luar. Pemesannya, Oh. berarti customernya ini kliennya dari luar negeri. Iya dari luar semua. Oh. Tapi ada yang dari sini juga, tapi yang benar-benar ngerti desain gitu. Soalnya orang sini kan sukanya nawar. Iya sih. Oh, saya Kalau contohnya. dihargai karya saya dihargai murah sih nggak mau. Lah, Oh, alah. jualnya berapa kira-kira gitu? Saya start dari $10. Itu $10 tuh dapat apa? Dapat cuman close up wajah aja. Berarti Anda cuma desain kayak dia ngasih cuma foto. Terus Cek tinggal gitu, terus berarti Ipan tinggal kayak ngevektor gitu. Iya. Oh, berarti cuma buat kepalanya tok gitu. Ya segini lah kira-kira. Oh, Kalau yang $15 tuh setengah badan. Ah ya. 20 full body. Itu per satu karakter ya. Jadi misalnya 2 ya tinggal dikali 2 aja. Kalau Suja sendiri jualnya kayak gitu berapa? Per produknya Heeh. macem-macem gitu. Tinggal produknya apa. Nggak ditentuin kalau Ivan kan close up segini, setengah badan segini. Kalau saya kan nentuin produknya itu apa. Polaroid ada harganya sendiri, terus juga Oh iya. thanks card juga ada harga sendiri, gift book juga ada harganya sendiri. Jadi macam-macam. Berarti kalau yang misal kayak desain-desain cetak itu bisa langsung ke Mas Uja ya. Saya nggak promosi loh, saya nggak promosi ya. Tahu Ya, promosi siapa tahu, deh. siapa tahu ada yang mau. Ada yang mau, pingin ada yang mau. juga dipromosiin. Tapi yang satu ini mahal deh, kayak yang nggak ada yang kuat. Satu ini mahal, nggak bisa ditawar juga loh. Pendengar juga kayak ragu-ragu gitu. Ini mau beli apa enggak? Kok mahal banget, pakainya dolar lagi. Tapi kalau orang sini bisa beli pakai rupiah juga bisa. Bisa juga. Gak harus dolar kan? Iya. Tuh, So, market sini lebih murah saya jualnya. Oh, iya. Oh, Itu iya. kalau market sini ya, market sini berapa kira-kira? Per wajah 150. Ya sama dong. Iya. Enggak, Iya. enggak. Itu kalau maksudnya close up tadi kan $10. Ah. Di sini 100.000. Oh, oke. Kalau setengah badan 150. Iya. Itu gitu biasanya tuh kayak sehari dapat satu klien atau seminggu bisa dapat berapa gitu kliennya? Enggak tentu lah. Nggak tentu. Kalau ada aja Seminggu bisa dapat berapa? 3. 3. Itu pasti pakai deadline lah. Deadline. Saya deadline-in 2 hari. 2 hari. 2 hari. 6 bulan.
Jadi fun fact ya. Saya tuh beli vektor ke dia waktu awal corona ini bulan Maret lah. Terus Dia tuh bilang ke saya kayak, oh iya nggak punya duit nih, beli dong. Yaudah saya kasihan dong, simpati gitu kan. jadi kamu beli enggak dengan alasan karena kamu mau, tapi karena kamu kasihan mau ngasih dia duit tuh. Tapi kok kan gitu? aku ngasih duit tapi kan sama dia kerja nggak apa-apa lah. Oh Oke iya, lah, berarti ya kan simbiosis mutualisme. Lah udah nih tak kasih fotonya aja buatin ya gitu kan. Udah tak kasih uangnya set. Sampai sekarang belum jadi, Bos. Ada pertanyaan. Kan tadi Mas Evan tanya kan tinggal harga, datangnya dengan harga. Kamu ngasih harga berapa? Kalau murah makanya dia lama. Gini ya. Oh iya sih. Ada Kan saling relevansi kan ya. Ada uang, ada deadline ya. Tinggal Anda Kamu ngasih dia harga. berapa dulu? Kamu ngasih dia berapa dulu? Gini, waktu dulu kan saya udah kenal dari SMP ya. Lah, zaman SMP itu dia jualnya satu wajah itu $5. $5 bisa hitung berarti sekitar berapa ya? 60 70 lah, ya kan? Iya. Dia pernah bilang ke saya soalnya sekitar 60 70-an. Lah, itu udah lah waktu dia datang ke saya terus itu bilang gak punya duit gini. Lah, aku juga jawab, aku juga lagi gak ada duit nih, kayak tipis-tipis weh gitu. Terus dia tanya nih, lah kamu dapat duit berapa? 150? Enggak ada. 100? Enggak ada. Aku punya 80 toh. Walah ya wis lah 80 sini. Yang penting kan satu paketan. 80 untuk 6 bulan. Iya, berarti 80.000 untuk 6 bulan. Oh itu sebanding atau enggak? Itu enggak bisa dipikir lah. Sebenarnya itu saya udah mau kelar ini loh, mau selesai. Benar tak saya tunjukkan ya. 6 bulan. Ditunjukin, Bos. 6 Oke bulan. lah kan. 6 Kalau bulan ada tuh. bikin. Oh. Gak ketok sih. Situ aja. Ya enggak tahu ya kelihatan apa enggak ya pokoknya. Ini mau selesai. Cuman setiap kali saya mau ngelanjutin pasti ada project lain. Oh, jadi lebih kayak istilahnya dipentingin project dari orang lain. Iya, dulu. soalnya ada deadline-nya. Kamu sih gak ngasih deadline. Ya Allah. Jadi yang pertama tuh kan pas minggu awal tuh deadline-nya kapan Ki? Sembarang lah sebetulnya mau garam. Sembarang. Bilang kok gitu Dia kan. bilangnya gitu. Iya. Emang Emang masalahnya sembarang Ivan lah, sih penting mau sebetulnya sih. garap. Jadi 6 bulan. Tapi kok gampang ke? Ya tapi kan bukan sepenuhnya salah Ivan gitu loh. Coba Setengah kamu tahun ngasih- sendiri. Oh iya loh. Setengah tahun sendiri itu. Tapi kan setengah tahun saya nggak nganggur, ada project lain. Oh iya sih ya. Dialik ya. Iyalah. Kamu baru mulai 2 bulan yang lalu kan? Iya. Nah berarti 4 bulannya nganggur dong. 4 bulannya saya fokus portofolio. Bener ya? Udahlah. Udah lah nyerah aja begitu. Kayak misalnya di Fiverr gitu kan kudu. Santai aja Di santai. Fiverr kan harus bagus-bagusan karya lah. Biar dipilih orang. Iya. Oh ya gitu. Makanya saya upgrade skill gitu biar keren tambah bagus gitu. Harganya bisa naik, bayar makin banyak. Berarti ini for your info ya. Teman belum tentu bisa. Memang udah jangan beli ke temen gitu. Iya. Prioritasnya nggak Iya. di teman. Prioritasnya di orang lain gitu. Juga harganya masih murah 80.000 doang ya. Kurang. Harus buat tambahin. Nah, tak tambahin 20 ya. 100 gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang detail ya tahu lah. Oh nambah lagi. Tapi memang detail dan dia suka. Tapi emang lama aja. Pas lama tuh sih. Sebenarnya saya pas gambar ceweknya itu cepet, cuman pas gambar muka dia kok agak kurang mood gitu ya. Bikin lagi ya. Wah, susah. Ya udah Susah, sih susah. ya, nyerah aja. Ya udahlah. Ya udah ya udah. Tapi selain ngomongin tentang apa namanya klien dari online nih, ada nggak yang istilahnya kayak ya ini kayak tadi ini teman langsung atau mungkin yang tatap muka langsung pesen gitu ada? Oh, baru dia sih. Baru satu ini. Berarti sebelumnya nggak ada. Suja sendiri juga nggak ada. Kalau saya nggak pernah sih yang kalau temen tatap muka gitu kan. Seringnya online. Online. Iya. Oh. Tapi kalau Suja kan harus kayak COD gitu. Iya. Iya kan? COD.
Loh, tapi kan masih masa-masa kayak pandemi corona gini bukannya kayak ngefek gitu ya, susah gitu. Alhamdulillah akhir-akhir ini belum ada kesusahan sih tentang dampak pandemi sama COD saya. Ya, Tetap. ya Tetap alhamdulillah lancar nggak ada, gitu. masih lancar gitu. Tapi juga ngikutin protokol, kita juga pakai masker juga. Oh, gitu. itu. Kalau Ipan berarti nggak ada dampaknya sama sekali ya? Ya ada. Oh, ada. Apa? Ada sih. Apa ya? kan gini ya, kan anda bayarnya itu online gitu kan, apalagi luar negeri, jadi nggak mungkin ada itu dong, nggak mungkin ada trouble gitu Nah, kan, ditambah lagi soalnya kan nggak ada yang Anda kirimkan ke mereka kan produknya kan dalam bentuk software. Jadi nggak mungkin nggak ada ada virus. interaksi secara langsung tatap muka gitu kan nggak ada. Ya ada dong. Apa dong? Bayarnya kan jadi nggak punya uang. Jadi yang beli jarang. Make sense. Oh iya, make sense, bisa. Oke lah. Jadi sebelum pandemi sama pandemi lebih banyak sebelum pandemi dong. Karena kan pandemi pada nggak punya uang. Tapi sebelum pandemi belum mulai sih. Oh, iya, tadi bilangnya baru mulai 2 bulan ini. 2 bulan. Oh iya. Berarti mulainya pas masa pandemi gitu. Ya emang sih telat aja gitu. Belum tahu kalau setelah pandemi itu moga aja makin ramai lagi. Ya, Amin, oke pandemi amin. segera hilang. Ya Starbucks satu-satu lah. Oh iya. Ya, Nggak ditunggu. Oh pastinya santai. Kalian mau? Nanti bisa langsung PC ke dia ya. Iya, Tak langsung kasih aja. IG-nya gitu. Oh, IG. Oh, Langsung IG nanti. bisa kalau mau kontakkan mau gitu-gitu ya. Kontak mereka aja langsung DM kayak Aduh. gitu. Coba IG-nya apa? Mas? IG-nya apa? apa? Lupa saya. Oh gitu Bang. Tinggal diklik bawah ini aja gitu. Ya di sini lah di sini. Nanti editor ya. Tolong Mas editing Editor, tolong tolong ya. ya. Kasih ya IG-nya di bawah nih ya. Ya udah ya. Nambah followers. Nah, iya, terus iya. promosinya kalian gimana nih? Lewat medsos juga atau Iya, lewat iya. iklan? Macam. Di mana aja nih? Facebook masuk? Saya Facebook. Paling Saya paling besar sering Facebook. Iya. Instagram? Instagram malah enggak pernah. Kalau Instagram lebih ke saya. Oh, gitu. Jadi lebih ke promosi ke Instagram juga ke teman-teman dekat gitu. Kayak WA gitu ya? Iya, kayak ke teman dekat Soalnya suruh kan- promosiin. Saya di Facebook kan tuh ada grup ya. Hmm. Nah, grup itu kan isinya kayak orang-orang kayak gitu semua. Jadi saling ngeklik gigs itu buat narik impresi orang. Jadi semakin banyak klik gigs itu, semakin banyak jadi kayak impresi. views gitu ceritanya. Iya, views. Jadi kayak Oh, gitu. FYP di TikTok gitu. Jadi masuk brandane pembeli gitu. Oh, gitu. Keren nih, boleh lah kayak gitu. Kalau Mas Yacid sendiri berarti lewatnya Instagram gitu? Iya, Instagram sama minta tolong teman untuk promosiin. Oh, iya. Untuk sekarang. Nah, Terus jadi temen kalau nggak mau promosiin gimana coba? Kita nggak maksa, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. ya tapi kan kok nggak pengertian. Iya. Sakit, nyelekit gitu di sini. Lah kalau mau pesen nih ke Mas Uja kayak apa-apa gitu bisa kemana? Kalau mau mesen nih, kalau mau order, biasanya saya suruh chat WA saya pribadi atau enggak suruh ke DM. Karena ada Instagramnya tuh yang jualan tuh. Ya, Oh, suruh DM berarti ke situ. bikin Instagram sendiri? Iya, buat usaha itu ada Instagramnya Oh, iya. sendiri. Lah itu sendiri atau gimana? Saya sama teman. Sama temen? Iya. Temen. Temen. Temen nih. Iya. Oh iya. Oke. Lah itu Sama. apa nama Instagramnya? Editor lagi ya, tolong minta tolong di sini ya. Udah, requestnya udah. Udah kasihan editornya. Gak mau susah gitu mikirnya. Soalnya ya tau lah. Oh ya, paham. Kan kasihan. Iya, kasihan. Kerja Rodi gitu. Tolong untuk atasannya bisa. Aduh. Tapi itu ngomong-ngomong juga nih soal tentang klien ya. Iya. Nah, itu aja nggak sampai sejauh ini kalian tuh dapet klien yang pesenannya tuh neko-neko, istilahnya apa ya, kayak aneh-aneh Aneh. gitu loh. Dan itu sampai sekarang tuh masih kayak keinget terus. Itu aja ya. Evan ada nggak? Ada. Ada. Pesannya Saya tuh pernah gimana? nge-WP-in orang lagi tidur. Tidur itu di vektor gitu, Iya. foto. Oh. Dia kan nggak itu kan foto ceweknya tuh, tapi dia nggak punya fotonya aja. Jadi ceweknya lagi tidur gini, terus saya gambarin. Itu orang luar. Enggak, orang sini. Oh. Dan itu H-1 dia orderinnya. Bayarnya murah itu 80.000.
20.000. Di bawah 50.000 ada loh ternyata. Saya itu awal banget sih. Dapat Berapa? orderan kan 50.000. di bawah lagi. Di bawah 50.000 deadline 1 hari. Tolong antum kalah. Hei, saya teman Anda gitu loh. Kenapa? Sendiri loh, serius loh. Saya tahu. Itu karyanya masih amburadul. Oh, Itu kan kayak awal banget dapat orderan. Berarti kualitasnya. Belum di-upgrade, belum kualitasnya. di-upgrade. Masih jelek banget lah. Itu awal dapat orderan tuh seneng banget kan. Hamin 1 garap aja lah. Tapi masih Oh, amburadul. jadi pertama first time gitu, first time First dapat. time banget itu harganya 25.000. Ya masih 25. Hei, masih dimalumin, masih dimalumin. Karena apa? Standarnya ya, masih Iya, hasilnya masih biasa-biasa. Iya, tapi itu belum mirip. Cuman ya ribet, tapi belum mirip. Oke lah. Oh, jadi Anda coba kasih teknik banyak gitu, cuma malah belum mirip gitu. Iya, saya pengennya kan kayak yang orang-orang gitu kan, ribet gitu kan. Ah, ya banyak gitu. Nah, itu juga butuh teknik dan pengalaman pastinya. Iyalah. Ya, dan waktu itu kan belum pernah ngalamin orderan dan Hamin 1. Berarti itu Mepet first time banget orderan. Orderan pertama. Dan itu seneng banget. Dan itu itu kan ngirim pulsa ya. Nah, Terus saya beli skin. Kenapa? Habisin. Kenapa Mobile Legends? Iya. Astaga. Langsung tuh dibayar, langsung habis dong. kenapa uang mau nggak dibuat untuk yang berguna? Nah, Kenapa harus iya, gitu? kenapa gitu? Ya, waktu itu kan bukan uang, bentuknya pulsa. Oh. Ya saya kan bingung tuh, dicairin bisa nggak ya? Tapi nanti potongannya banyak. Ya udah lah, top apa aja. Lah kalau misalnya ini habis kerja, habis dapat project nih, udah selesai, terus dapat uang. Uangnya itu mau dihabisin buat apa terus? Kalau sekarang, Hah. aduh, Pasti sesuatu yang berguna atau berguna pasti berguna. apa? Investasi. Oh. Investasi. Apa? Bentuknya apa? Bentuk apa? Dalam bentuk apa nih? Motor sih. Oh. Dia fokusnya ke motor dulu berarti. Tapi bagus loh. Dia pengen investor motor ya. Iya, saya pengen jadi dealer motor. Enggak. Saya jadi rentenirnya. Enggak boleh. Lalu kamu Aduh, ya sejauh Allah. sendiri gimana? Ada pengalaman kayak gitu nggak? Yang Kalau susah? yang aneh-aneh nggak ada. Ya, Kalau yang aneh-aneh biasa-biasa nggak ada. gitu. Biasa-biasa aja normal sih. gitu ya? Ya nggak normal dia semua. Untuk mas-mas yang mesen ceweknya tidur. Masih ada itu fotonya. Ya, kan. Coba nanti kalian-kalian yang mau pesen aneh-aneh gitu bisa langsung ke Mas Uja atau ke Mas Ipa. Aduh, Tapi jangan aneh dong. Yang bagus. ya tapi ke Mas Uja aja lah. Kasihan nggak pernah dapet yang aneh gitu. Iya, siapa tahu ada ya kan. Kalau saya kan lebih ke condong ke itu ya. Sekarang lebih ke untuk orang-orang yang mau bangun bisnis gitu. Jadi saya nyediain kayak untuk thanks card-nya, kartu namanya. Oh iya. packaging-nya. Apalagi masa pandemi gini kan banyak yang mulai usaha gitu. Iya gitu. Jadi kalau mau aneh-aneh juga kayaknya nggak bisa. Oh. Enggak dong. Yang aneh hostnya ini. Iya, MC-nya yang aneh. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, ini sampai nggak kerasa ini udah berapa menit coba? Setengah jam. Udah setengah jam kita Aduh. ngobrol. Aduh, kita salah terus kan? Katanya tadi planning 3 jam. Bisa sih. Bisa sih kalau cuman mau kayaknya sih. pukul ya ketawa. Ya sih. Ya, tapi mau tahu nggak ini editornya dari tadi berdiri. Ya kasihan sih. Kasihan sih. Kasian yaudah. sih. Mas editor, pekerjaan Anda nggak selesai sampai sini, nanti masih ngediting ya. Nunggu render. Deadline jangan lupa. Oke, tapi makasih banget loh udah datang ke sini. Itu seru Coba banget deh terakhir ngobrol. deh. Pertanyaan terakhir. Di masa depan kalian mau apa, kayak uangnya mau kalian apain gitu? Masa depan loh, bukan sekarang loh. Di Jadi masa kan depan, kamu jadi bicara kayak jangka misal panjang ya, jangka panjang. Iya, jangka 2025 panjang. mau apa gitu. Ivan dulu apa saya? Silakan. Saya nabung sih yang pasti lah. Buat mengurus keluarga yang bahagia. Oh gitu, wow. Terlalu jauh ya mikirnya, apa udah salon? Ya ampun. Ya, jadi di tangan Tuhan lah. Oke.
kita mah cuma bisa berusaha. Nah kalau Mas Uja apa? Kalau saya sendiri kalau ya moga aja rame ya sekarang. Amin. Buat biar kedepannya itu bisa membuat yang lebih besar lagi, dalam artian ini kan masih kita startup kan, masih Iya, baru kecil-kecilan. masih kecil-kecilan ya. Moga Proses. aja tahun ke depan atau hari-hari ke depan bisa lebih besar lagi, dan kalau bisa sih buka cabang ke yang lain. Oh, iya, iya. Amin. Amin, Sukses amin. terus itu. Percetakan gitu ya? Iya. Oke. Kalau tadi kan jangka panjang nih, sekarang jangka pendeknya. Kayak misal setahun lagi apa yang mau dicapai gitu? Setahun lagi belum ada sih kayaknya. Kalau saya pribadi Nggak kepikiran? belum kepikiran. Saya target per bulan UMR lah. Oke. Sekarang masih ya segitu lah kira-kira. Ya oke sih. Iya, Apalah. bisa lah. Yang penting udah ada target gitu ke depannya mau apa. Ya pasti. Itu bakal jadi motivasi gitu buat depannya. Ini buat kalian yang di rumah, siapa tahu kalian punya bakat gitu ya kan. Kalian bisa nyontoh nih. Dicontoh Kakak kelas ya. kalian ini ada kelas 11, kelas 10 terutama ya. Ini walaupun dia nggak masuk multimedia, tapi itu desainnya dia tuh terbilang bagus loh, terbilang bagus. Walaupun dia rada-rada nyeleneng sedikit lah, tapi ya nggak apa-apa gitu. Oke, terakhir tips dari kalian buat orang-orang yang ingin belajar desain grafis gitu. Apa tips? Ada saran nggak nih buat mau harus adik belajar di kelas mana kalian lah supaya- atau apalah gitu. Kalau otodidak ya lewat YouTube itu paling bener sih. Saya otodidak soalnya lewat YouTube. Saya referensi semua dari YouTube sama Facebook. Iya. Kalau mau pengen mulai ya mulai aja dulu. Oh, oke. Iya. Berarti tipsnya Jangan- mulai aja dulu. Jangan Mulai aja takut dulu gitu dan ya, jangan sampai takut gagal pemula. aja sih. Gagal itu nasib aja lah. Dan keren sekali. Tapi kalau kita serius pasti ada sukses lah. Iya. Ya, Ya, gitu. pasti. Ya kalau orang kan biasanya bilang gagal adalah awal dari kesuksesan. Kalau Anda bilangnya gagal nasib. Gagal itu nasib. Awal dari Tapi kesuksesan kalau mah udah bohong nasib itu. jangan terus berhenti. Oh. Kalian harus maju lagi gitu kan. Justru karena itu jadi motivasi. Karena kan kayak saya tuh diajakin dulu. Lah, desain ki opo elek ra ono DT. Lalu kayak gitu. Itu siapa yang bilang? Penasaran. Iya, Teman bilang SMP itu. Wah, Teman SMP saya masih Van, ingat kamu ya. sekarang dia lebih sukses. liatin. Liatin. Dia buka apa ya, kliennya sampai luar negeri loh. Aduh. Anda cuma rebahan di rumah. Iya sih ya. Dia yang Saya orang tua. itu yang bilang orang kaya sih. Ya susah. Mau napas. Saya belum sampai video lah. Ya udah gitu aja. Kalau menjadi Mas Uja apa sih tipsnya? Ya bener ya makanya Mas Evan ya, kita harus otodidak juga di YouTube gitu. Saya pun yang jurusan multimedia yang diajarin sama guru pun tetap otodidak. Kita nggak bisa terlalu ngarepin dari yang guru terangin gitu. Kita tetap harus otodidak juga. Semuanya juga harus dimulai dari kita sendiri ya, Iya. inisiatif gitu. Dan untuk teman-teman yang mau usaha, yang mau startup, intinya coba dulu gitu. Jangan cuma angan-angan aku pingin ini, pingin ini, tapi nggak dilaksanain tuh percuma. Yang lebih baik kamu mencoba dulu gitu. Kalau gagal dia bilang Nasib. gagal nasib, perbaiki gitu. Jadi jangan langsung nyerah, gagal kita Udahlah. rugi gitu. Udahlah aku pulang aja Ya, gitu. tetap usaha itu tetap ada ruginya. Iya pasti. Yang intinya itu gimana biar rugi itu balik lagi biar jadi keuntungan. Itu. Jadi buat teman-teman ya yang dengerin ini, yang dengerin kita, kalau yang mau usaha lebih baik mencoba dulu. Oke. Jangan cuma angan-angan doang pingin ini, pingin itu, lebih baik mencoba. Lakuin dulu. Percuma berdoa nggak ada usaha. Wah, itu tuh. Cuma Soalnya mimpi gak ada biasanya usaha kan. Berdoa aja nggak ada usaha. Percuma. Cuma berdoa tapi nggak melangsungkan apa-apa, cuma rebahan, habis doa rebahan, Iya. percuma. Berharap uang jatuh dari Iya. langit. Memang rezeki nggak akan kemana, tapi kalau Anda nggak kemana-mana nggak Dapat rezeki. Once of the day, Iya. once of the day. Oke, nice. Oke. Ya. Silakan. Udah, silakan. Untuk
Oke, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Makasih Suce sama Ivan. Iya. Seru banget ya, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang Iya, desain, bener. tentang gimana cara kita ngemulai bisnis. Itu tadi juga semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk komen sama follow kita di media sosial. Sama jangan lupa ini ya Instagramnya mereka ini Editor ya. jangan lupa editor, oke? Itu. Instagramnya mereka tolong ya. Nah, terus tungguin kita di Suara 8 karena kita bakalan balik lagi sama dengan konten-konten yang lebih menarik, yang tentunya lebih seru lagi. Kalian mungkin ada pesan nggak buat kita berdua sebelum kita tutup nih? Pesan nggak? Apa ya? Jangan yang aneh-aneh, tolong. Jangan yang aneh-aneh, Ya tolong. gak apa-apa sih yang aneh-aneh gak apa-apa. Di sini saya terima kritik. Ya terima kritik untuk lebih maju, upgrade lagi lah. Itu lebih baik. Ya. Enggak deh saya. Ya masa gak mau terima kritik? Gak ada juga. Oke. Kalau gitu saya akhiri segmen dari Suara 8 kali ini. Segmen Charlie kali ini akan saya akhiri dengan Oke. Terima kasih, bye-bye. Saya Sisi, Bye, dari ini bye. Nuki, Ipan dan juga Suce. Thank you for watching. Bye bye people.